Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rahma Anindya Putri. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang networking model, yaitu suatu aturan besar dalam dunia jaringan. Nah, di sini ada definisi networking model. Jadi, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, vendor itu apa sih? Vendor adalah pihak atau orang atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa kepada pihak lain. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebuah perbedaan sebelum kita mengenal networking model dan sesudah mengenal networking model. Ini before-nya. Before-nya itu sangat berantakan ya teman-teman, tidak beraturan. Yaitu ada application, address of the server, the wire, dan lain-lain. Dan ini adalah after setelah model networking itu diterbitkan. Di sini teman-teman bisa lihat sudah tersusun dengan rapi ya teman-teman, tidak berantakan. Dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, ini adalah sebuah perbedaan sebelum datangnya networking model dan sesudah datangnya networking model. Lanjut kita ke networking model, ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model karena TCP/IP lebih formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, jadi perbedaan TCP/IP dan OSI itu adalah TCP/IP merupakan model praktis 4 lapis yang digunakan dalam jaringan nyata atau internet, sedangkan OSI adalah model teoritis 7 lapis yang digunakan untuk standarisasi dan pengajaran. Jadi intinya TCP/IP ini lebih efisien dan ringkas, sementara OSI lebih rinci untuk pemecahan masalah. Nah, di sini ada OSI model. OSI model adalah model jaringan dari International Organization for Standardization yang membagi komunikasi menjadi 7 layer agar perangkat dari berbagai vendor bisa saling terhubung. Model ini dibuat untuk mengatasi chaos networking, dan meskipun jaringan sekarang lebih banyak memakai TCP/IP model, OSI tetap digunakan untuk pembelajaran karena lebih struktur. Nah, di sini ada cara kerja TCP/IP. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Cara kerja kedua yaitu paket dikirimkan melalui router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan route pengiriman paket data. Cara kerja ketiga yaitu paket berhasil dikirimkan ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Nah, kita lihat gambar di sini. Ada pengirim dan penerimanya. Misal di sini paket dikirim ke penerimanya. Di sini pengirim masuk ke penerima, itu gak akan langsung bisa diterima gitu aja ya teman-teman. Tapi ada pengecekan kelengkapan urutan dan keamanannya.
dan disusun lagi menjadi data utuh. Kita lanjut. Nah, di sini ada struktur OSI versus TCP/IP, yaitu layer-layer OSI dan layer-layer TCP/IP. Nah, kalau TCP/IP ini ada yang 4 layer dan 5 layer. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, OSI itu memiliki 7 layer, yaitu mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, application, presentation, dan session ini diubah menjadi application, ya, diringkas menjadi application, dan transport tetap transport, network menjadi internet, data link dan physical diubah menjadi link, ya, untuk yang 4 layer. Sedangkan untuk yang 5 layer, application, presentation, session ini diubah menjadi application, ya, sama, transport tetap transport, network tetap network, data link tetap data link, physical tetap physical. Nah, itu dia ya teman-teman, struktur OSI versus TCP/IP. Kita lanjut ke pengertian layer utama, yaitu application. Nah, yang pertama yaitu application layer, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, di sini udah ada prosesnya, ya. Di sini ada user. User ini akan mengirim URL, yaitu URL ini akan masuk ke browser. Lalu browser akan meminta HTTP request langsung masuk ke web server. Nanti akan lanjut ke HTTP response. Lalu akan masuk ke browser lagi. Lalu yang keempat itu ada web page. Lalu yang kelima yaitu screen. Nah, screen ini akan membuka URL yang dikasih dari user ini, ya teman-teman. Nah, yang kedua ada transport layer, mengatur pengiriman data dan memastikan kendala komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda melalui protokol TCP dan UDP. Nah, TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal antar nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi, perbedaan TCP dan UDP ini adalah TCP berbasis koneksi dapat diandalkan, berurutan, dan lambat, cocok untuk data penting. Kalau UDP ini tidak berbasis koneksi, tidak dapat diandalkan, tidak berurutan, dan cepat, cocok untuk streaming atau game real time. Selanjutnya kita ke fungsi utama TCP/IP model. Berbeda dengan OSI model yang memiliki 7 layer dan lebih untuk teori, TCP/IP model hanya punya 4 layer dan digunakan langsung untuk mengatur pengiriman data, menentukan alamat tujuan, serta komunikasi antara perangkat dan jaringan. Lalu yang ketiga ada network layer, adalah lapisan dalam model jaringan yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat lain melalui jaringan dengan cara menentukan alamat tujuan menggunakan IP address melalui jalur terbaik, yaitu routing, serta memastikan paket data dapat sampai ke tujuan dengan benar. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Kita lanjut ke. Nah, bisa kita lihat di sini misalnya pada routing saya akan mengirim paket dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ini kemungkinan akan ke router 2, lalu ke router 0, lalu ke router 1, lalu ke router 3.
lalu sampai ke PC3 ya. Jadi routing itu akan mencari jalan yang terbaik. Jadi kemungkinan besar akan langsung dari PC1 ke router 2, baru ke router 3. Nah, baru langsung ke PC3. Jadi tidak muter-muter dulu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation ini adalah proses menambahkan informasi header dan footer pada data saat dikirim melalui setiap layer jaringan agar data bisa sampai tujuan dengan benar. Sedangkan decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu menghapus header dan footer tersebut saat data diterima, sehingga kembali menjadi data asli yang bisa dipahami oleh penerima. Kita lanjut ke sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada pengirim dan penerima. Pada pengirim ini, itu sebuah proses pemecahan paket data yang dinamakan encapsulation, mulai dari application, transport, network, data link, dan physical. Lalu ditransmisikan menjadi angka biner ya teman-teman. Paket dikirimkan, setelah itu pergabungan perpecahan data yang dinamakan decapsulation yang dimulai dari physical, data link, network, transport, dan application. Di dalam encapsulation dan decapsulation ini ada yang namanya sending dan receiving atau pengirim dan penerima. Lalu yang pertama di bagian application, pengirim akan menuliskan data, lalu di bagian transport menambahkan TCP atau segment header, lalu di network menambahkan IP atau packet header, lalu di data link menambahkan frame header. Lalu setelah itu di bagian receiving itu dimulai dari data link, IP, TCP, data, dan data link. Lalu di bagian network ada data link dihilangkan menjadi IP, TCP, dan data saja. Selanjutnya di bagian transport itu hanya ada data saja ya teman-teman. Hanya ada TCP dan data saja. Lalu pada akhirnya akan menjadi data ya teman-teman. Nah, itu dia gambaran encapsulation dan decapsulation. Mungkin segini saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.